Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak Manto dan Wakil Ketua Pak Saleh, serta yang kami hormati Pak Rianta SH, Ormas dari Gerakan Jalan Lurus yang sebetulnya sudah 12 tahun yang lalu sudah bertemu ketika saya masih di Pelabuhan Perikanan Pantai Baju Mulyo Pati. Waktu itu kita diskusi di TV Cakra bersama dengan waktu itu Mas Iwan juga masih sebagai kabak di Biro Hukum, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan dengan perizinan, Pak Rianta tadi menanyakan tahun 2015. Tentunya waktu itu saya masih di Lautan Perikanan, dan izin bahwa sejak tanggal 18 April 2023 dari semula saya menjadi Kepala Naker, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sudah dikunjungi Pak Rianta juga di ruang kerja Disnaker Trans. Kemudian kami ditugasi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi izin sejak 2021 proses perizinan yang menjadi kewenangan provinsi semuanya sudah terdigitalisasi, Bapak. Jadi melalui OSS RBA, Online Single Submission Based Approach, kemudian dengan aplikasi yang ketika OSS RBA semuanya seluruh Indonesia sama, tapi tidak semuanya terakomodir, sehingga dengan inovasi Jawa Tengah Siap Jateng, kami melakukan inovasi untuk proses-proses perizinan yang tidak terakomodir di OSS RBA. Dan dengan aplikasi ini semua pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran proses perizinan dengan sistem. Di sistem itu sama antara OSS RBA dengan Siap Jateng. Pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan dimanapun berada, asalkan memiliki Android, kemudian connect dengan WiFi, dan kemudian memasukkan entah itu akun, kemudian untuk bikin NIB, nomor induk berusaha, dan lain sebagainya. Namun memang pada kenyataannya warga plus 62, jadi seluruh Indonesia sama, itu kalau hanya dengan sistem kadang-kadang tidak marem ketika menemui hambatan. Padahal di sistem itu, Pak, kami sampaikan sistemnya sangat baik. Jadi ketika masuk, kalau dulu itu berkas itu yang bergerak kemana-mana, dengan sistem semuanya terupload, kemudian bergerak ke dinas teknis untuk minta rekomendasi teknis. Izin Bu, maksud saya mulai 2015 sampai hari ini itu sudah terjadi perubahan sistem berapa kali. Dimulai dari Cipta Kerja. Udah muncul dulu kalau tidak salah awal-awal Pak Jokowi di 2017 PP atau Perpres? PP, Pak. Ya PP. Kemudian muncul lagi Perpres. Kemudian muncul lagi setelah yang terakhir ini. Ini saya sampaikan aja. Ada perizinan Mas Ali itu beberapa tahun. Yang kaitan ESDM pusat Mas Ali. Izin lah ya. Izin Bu. Sama tahunnya Pak, karena tahun mempengaruhi proses. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ali Yusron, pelaku usaha di Pati Bu. Berkaitan dengan izin Bu, mohon izin Bu. Terkendala banyak sekali ya berkaitan dengan APT itu pertama. Izin bawah tanah, sumur dalam itu pertama perlu dicatat Bu. Ada berapa izin nanti yang perlu saya sampaikan? Nanti ada dari Biro Hukum, dari DMPTSP, dari DPR, nanti ada berapa Bu? Ini yang perlu saya sampaikan, harus ada solusi ini sebenarnya biar teman-teman nanti biar gamblang. Pelaku usaha ini biar ke depan ada kepastian hukum Pak, selaku Pak DPR dari Demokrat.
Itu yang pertama berkaitan dengan izin ABT, Bu. Itu ada 4 tahun, Bu, yang saya lakukan. Dulu itu kewenangannya SDM, rubah lagi di DPMPTSP, rubah lagi balik ke SDM, rubah lagi ke kementerian sekarang, Pak. Yang perlu saya tanyakan kepada Pak DPR ini, Bu, berkaitan dengan peraturan wali kota nomor 23 2023. Mas Dari izin, ini jangan ke sana. Saya hanya ingin opini itu sudah berapa tahun. Itu saja, nanti biar itu yang itu secara teknis bisa didiskusikan secara detail. Ini juga mandek ya, Pak? Ya. 4 tahun, Bu. 4 tahun mandek. Sampai sekarang ada beberapa yang belum terbit. Itu di kementerian. Cukup, Mas Ali, cukup. Jadi itu salah satu gambaran. Kemudian berkaitan dengan permohonan izin edar di Balai POM. Sekarang polanya ada konsultan. Bayarnya berapa? Kamu bukan? Itu di SNI, Pak. Kalau di SNI itu seinas. Itu kalau kita maju sendiri itu kiamat, Pak. Itu kiamat tidak bakal jadi. DPR mungkin tidak bisa jadi, apalagi saya. Itu harus bayar. Konsultannya itu 150 juta. Kita tawar di 75. UMKM dulu kita itu merek dagang itu haki apa? Yang sulit itu SNI. Itu, Pak. Ini Pak Ketua sama Pak teman-teman anggota DPRD. Ini fakta. Belum mengurus izin. Saya kemarin advokasi izin merek garam beriodium sama. Kemudian kalau kayu itu ada pihak ketiga yang memberikan legalitas kayu dan lain-lain. Kemudian kemarin saya juga advokasi berkaitan dengan izin yang berkaitan dengan pupuk cair, itu sama. Itu di situ disyaratkan ada pihak ketiga sebagai konsultan, termasuk di sektor pertambangan. Ini juga ada konsultan. Ini hanya main-main bagaimana untuk pungli saja sebenarnya, hanya dilegalkan. Jadi oleh karena itu saya ingin kawan-kawan partai politik, kawan-kawan lembaga perwakilan itu memahami ini. Satu misal ini, izin yang berkaitan dengan apa? Apa itu? Skincare apa itu? Ya, skincare juga. Prihatin. Itu kalau nggak ada izinnya nanti ditangkap Bremsus, ujung-ujungnya. Ini harus kita lihat apa adanya, untuk apa? Mari kita perbaiki. Saya ingin keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menumbuh kembangkan wirausaha baru itu real. Karena Presiden sudah benar. Tinggal sekarang kondisi-kondisi real kayak begini, mana yang memang itu mempersulit. Saya ingin nanti disampaikan ke Kementerian PAN-RB, mungkin struktur organisasi di tiap provinsi maupun kabupaten kota itu dibikin satu bagian khusus yang itu tugasnya membina dan mendampingi pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan perizinan seperti Mas Ali. Harus didampingi. Saya kemarin mendampingi orang gerobokan izin karena menggunakan tanah perhutani. Itu lamanya bukan main. Padahal itu dari izin pertambangannya sudah tuntas semua. Tapi yang berkaitan dengan perhutani nggak clear-clear. Di perhutani itu lama sekali. Kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup juga lama sekali. Kemudian yang berkaitan dengan Kementerian SDM juga lama. Teorinya seperti yang disampaikan Bu Sakinah, yang penting rakyat punya Android online. Saya sampai mencoba datang ke PTSP Gerobokan dengan operator yang biasa megang itu, ditunggoni sama kepala dinasnya, tidak bisa masuk, ya, ya Mas. Ini saksi fakta. Modikomi itu sangat sulit. Biar saja saya nggak pernah. Izin apa ya Pak? Modikomi itu kita misalnya punya tambang, izin melalui tanah perhutani.
kita sudah bayar 4 tahun yang lalu dan bayarnya juga cukup mahal, tapi 4 tahun sampai sekarang kita tidak bisa menikmati itu. Nah, kita tanya di mana-mana tidak bisa, lewatnya harus lewat website itu tadi, tapi nggak pernah dibuka. Bentar, Pak, lanjut dulu. Jadi setelah itu saya komunikasi dengan Dirjen, saya komunikasikan, saya telepon direktur itu sampai sekarang nggak direspon. Dari Dirjen sudah merespon, tapi telepon ke direktur itu sampai hari ini nggak direspon. Kemudian saya tanya Dirjen lagi, saya diberikan nomor kontak yang nangani itu, saya suruh nemuin baru clear. Itu di orang saya itu namanya Mas Amin, itu didampingi, itu baru clear. Kondisi-kondisi ini mari kita ini bukan belajeti, bukan ya, tapi saya ingin faktanya seperti ini, mari kita perbaiki gitu. Nah, apakah yang berkaitan dengan perizinan di SDM itu gratis? Tidak, boten. Bahkan kalau lama tidak keluar itu biasanya itu pengusahanya minta bantuan ke ombudsman. Biasanya ombudsman kan bikin kesimpulan, dinas SDM untuk segera melayani bla 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 bla, itu baru. Ini kondisi yang sebenarnya. Mari ini saya ingin kalau kawan-kawan mengalami hal-hal seperti ini dibuka. Yang paling gampang sekarang kalau buka, kita cari panggung, mungkin seperti unjuk rasa boleh, atau penyampaian pendapat di muka umum boleh, nanti dibikin medsos. Itu aja, yang penting jangan fitnah. Karena kalau lewat saluran-saluran kayak gini, itu juga paling-paling ditumpuk. Itu. Oleh karena itu saya ingin betul hal-hal seperti ini, marilah kita buka apa adanya. Satu misal, sekarang galian C untuk tol Semarang Sayung, itu informasinya semua dari tambang ilegal, semua. Padahal perintahnya Presiden jelas, kalau itu dikerjakan oleh masyarakat, izinnya untuk dibantu, dipermudah. Saya ingin menagih apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian saya ingin rakyat di daerah ini betul-betul mendukung Presiden. Sampaikan yang seperti ini, kita sampaikan ke lembaga perwakilan kayak begini. Ini faktanya seperti ini. Termasuk permainan BBM ilegal. Ayo di Rembang, di Juwana, mungkin di Semarang, mungkin di Batang, di Pekalongan. Mungkin saya ngomong begini, nanti di luar saya diancam orang bisa, saya dibunuh orang bisa saja, tapi saya ikhlaskan. Karena mari ini kita perbaiki bersama. Ketika nanti rakyat itu semua bersuara untuk perbaikan, ya saya kira nanti bisa selesai. Tapi yang penting jangan sampai ada satu upaya-upaya yang di situ ini merusak, jangan. Saya ingin memperbaiki. Makanya tidak ada yang saya takuti, nggak ada. Total nggak ada. Walaupun risiko-risiko mungkin diancam, dibunuh, ya biasa kalau kayak gitu. Satu misal, saya nanti keluar dari sini dibunuh, saya mati, ya memang saya harus mati, harus mati lewat itu nggak apa-apa. Itu kalau bagi saya. Makanya non sewu, kalau sementara yang belum mengenal gerakan jalan lurus, kadang-kadang inginnya gerakan jalan lurus inginnya. Tapi rasakan nanti ketika bapak-bapak sudah tidak punya kewenangan, kemudian ada urusan-urusan yang tabrak sana, tabrak sini, seperti sampai perizinan 4 tahun nggak selesai. Nanti Satpol PP datang, biasanya Satpol PP datang ini bukan membawa angin segar untuk membantu, menakut-nakuti. Di perdana ancaman pidananya 6 bulan, kalau perda kan 6 bulan. Kalau itu dibawa ke pidana tertentu, bisa 5 tahun, bisa. Ini yang mari situasi ini kita buka apa adanya, nanti diperbaiki. Mestinya ini yang memperbaiki ini partai politik lewat lembaga perwakilannya. Lah mohon nanti masyarakat itu untuk bisa memberikan masukan.
Contoh berkaitan dengan pemerataan tanah untuk kepentingan pembangunan. Satu misal, Pak Manto ini kan Piyayi Karanganyar. Saya sering ke Candi Cetro, Pak. Jadi di Candi Cetro saya itu suka di tempat-tempat yang misteri. Karena kumpul manusia, biasanya manusia-manusia ini ada yang nipu saya. Tapi kalau di Candi Cetro itu demite gila seorang aku siap. Makanya saya lebih suka di tempat-tempat kayak gitu. Ya, yang bingit-bingit. Saya mau merasakan karena untuk kepentingan mungkin misah anaknya. Tahu misah anaknya gitu? Apa misah itu? Jadi ya, saya punya anak, kemudian saya punya tanah tinggi, tak kayak lemak pun dirata gitu, Pak. Masuk kon ngaku pacul bisa Satpol PP. Nah, ini tolong nanti dibuatkan perdanya, Pak. Ya perdanya pemerataan tanah untuk kepentingan pembangunan. Ada kendala yang berkaitan dengan perpajakan. Ini yang jadi masalah. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Kementerian SDM maupun Kementerian Keuangan untuk bagaimana ini diberikan satu solusi agar masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan pemerataan tanah untuk kepentingan pembangunan, agar tanah-tanah tegalan yang tinggi itu bisa diratakan, bisa dialiri air, nanti bisa mendukung ketahanan pangan. Jadi jangan sampai bicara ketahanan pangan tapi ngeratake lemah-lemahnya dewe ditangkap polisi, disel. Ini omongan saya ini tolong nanti disebarluaskan. Ya, saya bertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena ini akan diperbaiki. Kalau perlu nanti mohon bisa dikawal. Kami bisa menghadap Pak Prabowo langsung. Nanti dari elemen Jawa Tengah, kalau masalah ini kawan dipergerakan, ya, tentu nanti teman-teman BEM apa-apa disampaikan kira-kira apa yang harus diperbaiki lewat nasional. Karena kalau sekarang kita hanya begini, nanti kasihan anak cucu kita. Ya. Ini bukan mohon maaf, bukan saya itu jahat, belejeti orang enggak. Tapi saya ingin marilah kondisi-kondisi yang benar ini kita buka oponone, terus nanti itu diperbaiki. Karena memang ini harus kita sendiri yang berbuat. Nah, sekarang teman-teman DPR punya kewenangan untuk membuat aturan. Saya ingin itu dibuat aturan. Termasuk kalau yang berkaitan dengan pertambangan. Tapi ini persoalan yang terjadi, urusan tambang. Itu sebenarnya kan DPR itu mikirnya kan tambang-tambang di luar Jawa yang gede-gede. Dan di situ kalau tambang-tambang mineral logam, misal emas, itu duitnya pirang-pirang. Ini kan galian sih, ayo gali, pernah gali masalah ya di Kendal atau Batang itu, rugi kok berarti? Pak Bu, banyak kan rugi. Bisa disorot, ono Satpol PP, ono LSM, ono media, ono polisi. Aduh, ini hancur. Sedangkan kita itu mau membangun negara. Pak Prabowo ngomong Trisakti, berdikari dalam bidang ekonomi. Dan bagaimana mau berdiri dalam bidang ekonomi lagi tengel-tengel diberes, peres. Ini yang fakta-fakta ini mari kita omongke. Ketika omongannya nanti itu mahasiswa ngomong semua, rektor ngomong semua, kan nanti selesai. Ini yang penting kita itu ingin memperbaiki. Dan ini harus ada orang yang berani memulai. Bagi CL saya ingin jangan leda-lede. Sekali merdeka tetap merdeka, kalau sudah maju rasa mundur. Itu saja. Yang penting jangan melanggar hukum. Seperti pesan saya, nggak usah. Tapi jangan cari musuh. Dan ini izin itu memang sudah mengakar di hatiku. Sudah mengakar. Satu misal, wah gerakan jalan lurus kan kadang ada yang soalnya pelek. Tidak apa-apa, aku tanya anak pokok. Saya juga tidak pernah minta-minta siapapun untuk golek pangan, tak butuh beras, enggak. Ini hari ini alhamdulillah telone wis dipangan konco-konco polisi tadi. Dan itu kesenanganku, telo-telo yang moyo itu sudah telo jindal seminggu rata godok lah, itu jadi agak kuning-kuning, saya senang. Makanya itu aja saya sehat. Walaupun usia 65, saya kalau melihat Bu Sakinah ya masih
harus saya rasakan itu aja. Ya betul. Betul, sehat. Saya sehat. Nanti yang urusan calon pekerja migran nanti diperintahkan Pak Manto Bu Sakinah sama Sapa Asura Kanaker untuk mana Pak Ayis? Weh, ini saudara saya dari Jogja ini, tapi beliau alim, kayak saya agak tidak alim aja. Nanti dilihat apa yang saya bangun, dan alhamdulillah yang Jepang itu sudah keliling ke beberapa wilayah teritorial di Jepang. Juga sudah beberapa gubernur, juga beberapa waktu lalu memberikan presentasi dengan pemerintah di Jepang. Dan hari ini sudah MOU dengan Pemkab Kendal. Perso Mas Aziz, yang Kendal, Jepang, untuk sektor kayu. Itu ada banyak sektor di Jepang itu, dan sampai hari ini itu belum terpenuhi. Jadi belum terpenuhi. Memang selama ini saya bergerak, saya tidak perlu bengak-bengok. Sudahlah, saya yang penting bergerak, ada kemanfaatannya. Dan saya bukan dalam pengertian saya itu cari begini, bukan. Saya lebih banyak pada sosialnya, yang profit nanti biar mengikuti yang lain. Kemarin saya ketemu Mas Aziz. Waktu itu Mas Aziz menyarankan ke saya untuk bikin perusahaan yang berkaitan dengan sertifikasi K3. Tak bantah apa Mas Aziz biar. Ternyata wamennya ditangkap loh Mas. Saya sampaikan di forum ini, itu yang nangkep, mohon maaf, itu bagian dari jaringan kami. Karena saya paham. Kalau nggak paham, mana bisa memberikan informasi kayak gitu? Nggak paham. Masa itu hanya 270, tapi prakteknya 7 juta. Itu teman partai itu punya sertifikat K3. Asesor apa ya? Itu bayarnya 7 juta. Nah waktu itu juga Mas Aziz menyarankan ke saya untuk bisa membuat itu. Waktu itu Mas Aziz cerita di Jateng itu hanya ada 2, satu di Majapahit, satu di Ungaran ya Mas. Saya masih ingat betul. Nah sekarang kenyataannya melibatkan Bangmen. Juga beberapa eselon 1 maupun eselon 2 maupun eselon 3 di Kementerian Tenaga Kerja itu pemain. Itu pemain. Ini loh, ini yang harus kita buka apa adanya, bukan untuk bukan untuk mencari kesalahannya, bukan. Tapi ini nggak benar. Yang namanya pekerja migran itu kadang-kadang untuk kursus itu adol wedus, adol pitik, adol bebek saat petarangan itu didol tinggu, belum betul Bu. Sakit. Makanya saya lebih suka untuk bagaimana saya berbuat sesuatu yang baik. Kemudian saya sampaikan di forum ini, kalau pergi ke Jepang lewat Mas Ragil yang itu binaan saya, itu hanya sekitar 42 juta, 45 juta. Tapi kalau lewat perusahaannya mantan Menteri Tenaga Kerja, itu bisa habis 65 juta. Loh, omongan saya ini bisa diklarifikasi dikit. Mantan Menteri ini ngomong, Mas, aku nek ngene aku ra iso bagi. Ini ra selamat sih tak ngomong kayak gitu. Lewat orang saya hanya 42 sampai 45. Itu aja kalau anaknya orang yang tidak mampu sudah saya dorong gratis no Mas. Mesake dan itu dilaksanakan. Dan alhamdulillah ini jalan. Makanya teman-teman nanti DPR silahkan berkunjung dan ini jadikan role model karena di Banyumas itu potensi pekerja migran kan banyak, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen itu banyak. Dan kalau Karanganyar itu banyak, Karanganyar, Ponorogo, Magetan, Ngawi sampai ke sana. Tapi tekan kono Bos. Kendal itu juga gede, Pati gede, Grobogan gede. Bisa ke sana. Nah ini bagaimana kalau nanti kebijakan politik anggaran, satu misal ada di Banyumas ada lembaga yang perlu dibesarkan. Jadi jangan lewat apa itu loh, eman-eman diberi hibah itu jangan, karena alumni Korea, alumni Jepang itu dia punya potensi. Nah bagaimana kalau ini dimodali sekalian, dia disuruh mungkin investasi tanahnya, nanti bangunannya
diberikan bantuan oleh APBN maupun APBD. Ini saya kira bagus. Oh, sekarang yang namanya masukan dari pekerja migran gede. Mohon maaf, padi itu dulu anggarannya masih 800 berapa miliar. Kiriman uang yang terdeteksi lewat bank pemerintah maupun kantor pos itu sudah 2 triliun lebih. Ini nyata, bukan saya ngarah loh. APBD waktu itu masih 800-an, kiriman uang dari luar negeri itu sudah 2 triliun lebih. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Ini harus kita lihat secara jernih. Jadi jangan sampai kebijakan politik anggaran itu, ya mohon maaf, satu misal ada pokir, ada aspirasi, potongannya kuanen itu aja lah. Ini lebih baik diarahkan ke hal-hal yang produktif, dan nanti cashbacknya kan juga barangkali bisa saja. Mungkin kawan-kawan bikin lembaga sendiri apa, yang penting lembaga itu baik, jangan justru anggaran-anggaran yang kayak gitu nanti muspro. Oleh karena itu saya ingin di forum ini saya kepengen kepala di bendanya dirapuhkan. Saya hanya ingin saya mau nyuwun pirsa potensi dari PAD yang bersumber dari PKB itu berapa Pak Kepala Dinas? Untuk tahun 2025 kurang lebih anggaran kita 4,3 triliun dari PKB. Rencana rencana pendapatannya? Iya, target 4,3 triliun. Bukan 7 triliun? Bukan. Banyak 4 ya? Itu loh Pak Sumadi itu. Kemudian yang option berapa Pak? Kalau option 66% dari 4,3 triliun. Makanya saya itu kaget punya truk kemarin itu 2,5 juta, ini diperpanjang kok 4.100.000 berapa Joki. Dan kemudian yang dikembalikan ke Bina Margaan berapa Pak? Sesuai regulasi 10% Pak. Berapa? 10%. 10? Iya. Regulasinya diatur di mana ini? Di undang-undang. Undang-undang nomor? Coba Pak Sumadi. Iya, AKPD. Ya. Undang-undang nomor? Oh, 1 perimbangan. Itu diatur, alokasinya diatur, bukan terserah DPRD. Alokasi 10%. 10% itu minimal atau maksimal atau gimana? Bentar Pak Sumadi. Ini kawan-kawan agar tahu ya, dari target perolehan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor itu dikembalikan untuk ke Bina Margaan, regulasinya hanya 10%. Ini kita harus bagaimana kalau memang itu memang diatur di sistem di Undang-Undang 1 2022 nanti di Gubernur Jakarta sampaikan harusnya itu dikembalikan untuk jalan paling tidak 70% kalau untuk pandangan saya, karena ini sumbernya kan dari pajak kendaraan bermotor. Bayangkan jalan dari Purwodadi sampai Sukolilo Pati dari dulu sampai sekarang kondisinya ya kayak gitu. Kemudian dari Kerajinan ke arah Sragen kondisinya seperti itu. Sama juga jalan yang dari mana Batang ke sana itu sama, jalan-jalan provinsi. Nah, kami mohon nanti kawan-kawan anggota DPR akan di dalam politik anggaran yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor itu kalau masukan saya yang 70% untuk ke Bina Margaan, yang 30% terserah. Jadi ke depannya biar jalan-jalan kita itu mosok kita dibebani bayar begitu mahalnya, tapi kenyataan kita tidak menikmati jalan yang mulus. Paling tidak ya tidak usah mulus-mulus lah. Yang penting itu kita itu tidak keronjalan lah. Itu. Dulu waktu
Pak Ganjar itu yang periode pertama 500 miliar, periode kedua 2,5 triliun kalau nggak salah ya. Kemudian ketiga seterusnya hanya 250 miliar. Ini yang rakyat itu harus paham, nanti disuarakan. Jadi kita itu tidak butuh apa-apa kok. Jalan-jalannya sing apik, udah. Tidak usah, tidak macam, kita tidak minta apa-apa, tidak minta apa-apa. Kemudian berkaitan dengan dari upah bungut, ya aku pengen ngerti. Kalau upah bungut masih 5% dari pendapatan Pak Kadis. Kalau kita tidak mengenal upah bungut, Pak, karena insentif, ya tunjangan PPP ya. Artinya kami jauh dari apa persentase, Pak. Walaupun aturannya memungkinkan. Iya, tapi kami tidak menganut itu. Pak, nanti dikasih kan daripada geremang-geremeng upah bungut, tapi kenyataannya tidak benar kan. Ini biar ada sumber-sumber yang benar, jadi nanti tidak bias. Karena kalau di medsos saya itu bupati 3 bulan upah bungutnya paling ora iso insentif itu 130 juta. Ini izin biar nanti kalau di medsos itu tidak bias. Karena seperti anggota DPR, saya pernah jadi anggota DPR RI, bayar aku 42 juta. Kalau untuk bayar e-tol PP Jakarta Semarang itu sudah 500 PP. Sekarang 500 ya, 500 ya, belum bahan bakar, belum makani sopir. Untuk Pak Rianto itu rasa seneng leren-leren, jadi wis balik ya balik, yang seneng leren kan malah rasa cukup, habis. Saya aja mantan anggota DPR dari tabungan 1 juta pun tidak punya, orang selamat ini, betul. Kalau udah ngomong-ngomong, wah mungkin ada yang kayak begitu, ada. Betul, saya tidak selamat itu. Kalau saya punya tabungan 1 juta saja, enggak. Ini yang kadang-kadang omongan-omongan di medsos itu membuat waduh, kemudian yang jadi sasaran DPR. Oleh karena itu saya ingin DPR ini berfungsi. Seperti tadi masalah pemerataan tanah untuk kepentingan umum segera dibikin perdanya. Kalau ada kendala urusan perpajakan, sampaikan ke nasional, agar memungkinkan nanti kabupaten kota itu memungut pajak dari sini atau dibebaskan pajaknya. Karena ini hanya memeratakan tanah. Saya waktu Pak Jarwanto beberapa kali sudah pernah datang juga, ini tidak diskusi kok, tidak ada hasilnya. Itu. Kemudian apa lali kabeh kena tenaga kerja juga, dibenda juga, yang berkaitan dengan ketahanan pangan, Pak. Itu mohon yang berkaitan dengan pembangunan saluran tersier, sing apik lah. Saluran tersier itu mengikut dikejarke 30%. Jadi kalau itu ada dana oke atau aspirasi 200 juta, kalau itu dikerjake 30% dari ini ya seminggu itu. Ini kita buka saja karena apa? Kalau kita berbicara ketahanan pangan, ketika saluran-saluran pengairan itu bobrok kayak begitu, ini omong kosong kita mau ada ketahanan pangan. Makanya kondisi yang sudah berjalan kemarin ya sudahlah. Ke depan ini mari kita yang baik lah. Termasuk pembangunan jalan. Sudahlah, kemarin kayak begitu. Proyek Pantura itu proyek apa? Abadi. Coba depan Unisula itu baru dibangun sampai sekarang kayak gitu terus. Coba kalau ketebalannya itu didorong 50 cm, Pak. Nanti dari pemikiran kawan-kawan DPR itu kan 30, tapi kenyataannya masih rusak terus. Dan yang ngerjakan kayak begitu hanya kontraktor tertentu. Oleh karena itu saya mendorong agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah
nanti membuat BUMD yang bergerak dalam bidang itu, bikin AMP sama basic plan, bikin. Jadi jangan sampai ini ada indikasi untuk money laundering. Jadi beberapa perusahaan itu sahamnya itu dimiliki oleh orang-orang yang memang berpotensi. Ini omongan saya ini benar, bukan saya ngarang. Ini yang mari kita buka. Saya usah takut. Dan nanti bikinkan aja BUMD yang bergerak di sektor itu, tapi arahnya itu ke pengamanan pembangunan. Jadi agar bagus ya, jangan seperti ini. Karena kalau kita berbicara ketahanan negara, satu misal ketahanan pangan, bagaimana kalau saluran tersier aja kayak begitu, anggarannya hanya dikerjakan 30%. Ini saya tidak ngarang loh Pak, ini betul. Itu hanya batu ditata, kemudian setelah ditata itu dipakai apa? Kuas, bukan kuas semen. Itu seolah-olah luarnya dikuas itu. Nah sekarang bagaimana dibangun satu aturan, ada kepastian. Satu misal sektor usaha, oke lah memborong 200 juta, dapat keuntungan 20 juta, yaitu 20 juta itu aman, tetap dapat keuntungan, tapi jangan duit 200 juta hanya dikerjakan 60 juta. Ini satu tidak ngarang loh. Bisa dipertanggungjawabkan saya lama borong, jadi paham lah. Saya paham. Ini hal-hal seperti ini mari kita buka apa adanya, bukan untuk perbaikan. Ini saatnya kita buka-bukaan sing oponone. Makanya beberapa waktu yang lalu saya mendorong pemerintah pusat untuk melakukan moratorium pemberantasan korupsi. Di moratorium saja, mungkin diawali dari tahun 2025 ini stop ora sakti, tapi yang ke depan setelah tahun 2025 masih ada korupsi, yaitu nanti yang ditindak secara keras. Nah kalau berbicara ini korupsi 18 tahun yang lalu itu belum kedaluarsa. Ini repotnya kan ketika Mas Heri itu menyalon Bupati Banyumas,